Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Kurniawan dengan NIM D1A021640. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum acara Mahkamah Konstitusi yang sudah saya pelajari dari awal hingga UTS. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan keadilan. Mahkamah Konstitusi didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan telah diakui yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewajibannya diberi oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memutus pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban, yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bagi presiden dan wakil presiden yang diduga melakukan pelanggaran. Terdapat karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi, yaitu dasar hukum yang digunakan dalam proses peradilan baik oleh substansi perkara maupun hukum acara dalam konstitusi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat dua sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu sumber hukum formil dan juga sumber hukum material. Dalam Mahkamah Konstitusi juga terdapat proses yang disebut dengan judicial review, yaitu di mana proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Selanjutnya ada sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kekhususan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, sumber hukum. Kata sumber hukum menurut Bergen sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu yang pertama sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, yaitu hukum Prancis dan hukum Romawi. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa dan masyarakat. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan. Terdapat dua sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama hukum formil atau sumber langsung, yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, peraturan dan juga peraturan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua ada sumber hukum material atau sumber tidak langsung, yaitu ada hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara, dan hukum acara pidana. Karakteristik khusus peradilan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan sifat perkara yang termasuk dalam wewenang peradilan Mahkamah Konstitusi, terdapat karakteristik khusus peradilan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan peradilan yang lain. Karakteristik utama yaitu dasar hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan, baik terkait dengan substansi perkara maupun hukum acara, adalah konstitusi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun terdapat berbagai ketentuan undang-undang dan PMK sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang Mahkamah Konstitusi yang hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusional. Terdapat 5 wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan arti pemilu. Yang kelima, memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden. Ini saya akan menjelaskan jenis dan sifat persidangan.
Ada 4 jenis dan sifat persidangan, yaitu yang pertama pemeriksaan pendahuluan, yang kedua pemeriksaan persidangan, yang ketiga rapat permusyawaratan, yang keempat pengucapan putusan. Ada juga yang menyebutkan hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu menjadi bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Di sini juga ada jenis-jenis putusan. Jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ada putusan dikabulkan, yang kedua ada kanukkan sebagian, yang ketiga ada ditolak dan tidak dapat diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian undang-undang formil. Pemahaman pengujian formil merupakan pengujian atas suatu produk hukum yang bukan dari segi materinya. Mahfud MD mengemukakan bahwa uji formal berkenaan dengan prosedurnya yang dianggap melanggar atau kesalahan prosedur dan atau mekanisme. Misalnya pembuatannya tidak menurut tingkat-tingkat pembahasan atau tidak quorum. Pemahaman terhadap konsepsi pengujian formil itu bersifat sangat kompleks. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai dengan menilai suatu objek pengujian atau undang-undang terhadap undang-undang dasar dari segi formalnya adalah sejauh mana peraturan di atas ditetapkan dalam bentuk yang tepat oleh institusi yang tepat dan menurut prosedur yang tepat. Karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum material yang hendak ditegaskan tidak merujuk pada undang-undang atas kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi atau constitutional court. Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. Yang pertama, perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Yang kedua, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Penafsiran konstitusi. Konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum, melainkan juga non-hukum. Interpretasi ada dua macam, yaitu yang pertama, interpretasi ada dua macam, yaitu yang pertama ada interpretasi harfiah, yang merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari litera legis. Yang kedua ada interpretasi fungsional. Disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan. Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Metode interpretasi ada 6, yaitu yang pertama ada interpretasi gramatikal, yang kedua interpretasi teologis atau sosiologis, yang ketiga ada interpretasi sistematis atau logis, yang keempat interpretasi historis, yang kelima interpretasi komparatif atau perbandingan, yang keenam ada interpretasi futuris. Perkembangan pemahaman pengujian formil. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 mengatur ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Seluruh undang-undang diuji terhadap undang-undang dasar yang melandasi pembentukannya atau undang-undang dasar positif atau undang-undang dasar 1945 hasil amandemen. Terdapat dua konsekuensi terkait hal di atas. Terdapat dua konsekuensi terkait
hal tersebut. Yang pertama, jika undang-undang sebelum amandemen diuji berdasarkan konstitusi yang melandasi tentu menyebabkan permasalahan hukum. Yang kedua, jika pengujian formil terhadap undang-undang yang lahir sebelum amandemen diuji berdasarkan Undang-Undang 1945, tentu proses pembentukannya berbeda. Apalagi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penjelasan materi dari saya. Terima kasih.